Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini di SP pertemuan kelima, Sistem Informasi Manajemen, saya akan menjelaskan tentang keunggulan sistem informasi. Nah, keunggulan sistem informasi ini tidak bisa lepas dari yang namanya persaingan, lingkungan dan persaingan. Nah, untuk kita bisa bertahan dari persaingan, maka kita harus dapat unggul dari pesaing gitu ya. Maka ini suatu perusahaan dapat survive dalam jangka panjang ini dan berhasil untuk mengembangkan strategi untuk menghadapi 5 tekanan persaingan yang umumnya memang dihadapi dalam lingkungan bisnis seperti digambarkan pada slide ini gitu ya. Yang pertama ini ada ancaman pendatang baru atau threat of new trend gitu ya. Nah, banyaknya ancaman untuk survival dalam jangka panjang ini datang dari perusahaan yang belum ada atau belum hadir dalam industri pasar. Nah, ancaman ini dari pendatang baru memaksa manajemen puncak untuk memonitor kecenderungan terutama tren teknologi ya, yang memungkinkan akan meningkatkannya pesaing gitu ya. Nah, terus ada juga persaingan antar perusahaan atau rivalitas. Ini lebih kepada persaingan antara perusahaan yang memang dalam satu industri yang sama gitu ya. Jadi dalam industri yang sudah matang pun persaingan ini ada bukan bukan sebagai ancaman gitu ya. Yang ada bukanlah ancaman gitu. Karena secara spesifik masing-masing perusahaan ini telah menemukan ceruknya gitu ya, atau bagaimana cara perubahan manajemen atau kepemilikan atau aturan main dapat meningkatkan ancaman serius bagi kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang gitu ya. Nah, terus juga ada daya tawar, bargaining power of supplier. Ini lebih kepada para penyalur yang memiliki akses gitu ya untuk mengatasi sumber daya atau siapa yang dapat mendominasi industri ya. Nah, pasti akan digunakan pada pengaruh tersebut. Jadi, contoh meskipun ada pendatang baru, kalau kita mempunyai bargaining power gitu ya, daya tawar, orang atau konsumen ini akan tetap menggunakan produk kita. Contohnya ada produk handphone yang baru, sedangkan produk yang handphone kita itu adalah produk handphone yang terkenal gitu ya, maka kita akan tetap yang itu karena mungkin pertimbangannya entah itu dari pertimbangan sisi kehandalan, sisi kepercayaan sudah dipakai bertahun-tahun dan awet, atau mungkin juga sisi dari service center dan yang lainnya. Ini lebih kepada daya tawar. Makanya kadang-kadang ketika punya bargaining power, kita bisa mengeluarkan dana yang lebih untuk merek yang memang sudah bagus kualitasnya di sana. Nah, terus daya tawar kepada pelanggan. Nah, ini pelanggan dapat tumbuh kuat, besar, dan hasil penguasaan pasar dilakukan oleh sebagai contohnya seperti Walmart atau pelanggan yang paling besar untuk konsumen produk. Nah, ini contohnya ada Realme dan Redmi ya. Ini saling bersaing dua hal ini. Tapi masing-masing ini ada kelebihan dan ada kekurangan, dan itu menjadi sebuah daya tawar kepada pelanggan, apakah dari sisi harganya, dari sisi spesifikasinya, atau dari apapun gitu ya, atau contoh Apple dan Samsung gitu ya, atau dari yang lainnya. Itu tergantung pada industri apa yang dibuat. Nah, terus ancaman barang pengganti. Nah, ini atau trade substitusi. Ini kemungkinan pelanggan dapat menggunakan produk yang lain atau berbeda atau beralih ke kebutuhan ke produk yang lain. Ini menunjukkan adanya ancaman pengganti. Mungkin di dalam produk yang lama yang kita gunakan ada kekurangannya atau ada kepuasan dari sisi konsumen, sedangkan pelanggan baru ini dapat memuaskan sisi konsumen. Nah, ini bisa menjadi sebuah ancaman di sana. Nah, adapun dasar-dasar strategi dari sebuah persaingan, ini ada 5 strategi kompetitif dasar. Nah, yang pertama ada strategi kepemimpinan biaya. Jadi terus ada strategi diferensiasi, strategi inovasi, strategi pertumbuhan, dan strategi persekutuan. Ya. Yang pertama ada strategi kepemimpinan biaya. Nah, ini keunggulan bersaing ya. Ini dua suatu perusahaan bila mereka berhasil melakukan beberapa kegiatan mempunyai nilai lebih kepada pelanggan ini secara lebih baik, maka pada yang dilakukan oleh para pesaingnya, menurut Michael DePotter ini keunggulan pesaing dapat dikembangkan dengan mengikuti suatu yang berbeda dengan strategi di bawah. Pertama,
Ini strategi kepemimpinan biaya. Ini menjadi produsen atau produk jasa dengan biaya yang lebih rendah dalam suatu produksi memungkinkan sebuah perusahaan dapat menurunkan harga jual produksinya pada para pelanggan. Nah, pesaing dengan biaya yang lebih tinggi ini biasanya tidak bisa bersaing dalam hal harga dengan perusahaan yang lebih unggul dalam biaya ini. Jadi kadang-kadang yang namanya konsumen ketika mencari sebuah produk, yang pertama itu harganya itu bagaimana. Nah, harganya murah atau mahal, ya pasti dicari dulu itu yang paling murah. Terus pertimbangan kedua yaitu adalah kualitas. Nah, jadi bagaimanapun itu konsumen itu kebanyakan itu mencarinya itu harga dulu, yang baru itu kualitas ya. Yang selanjutnya mungkin gengsi dan segala macam gitu ya. Nah, terus dasar diferensiasi perbedaan ini pengembangan dari berbagai macam cara dilakukan diferensiasi atau hal yang unik dari produk yang kita punya gitu ya. Nah, atau ciri khas dalam produk yang kita punya. Jadi kadang-kadang ciri khas produk yang kita pakai, merek apa, itu punya ciri khas yang akan berbeda dengan yang lain. Tidak boleh di copy atau tidak boleh memang diplagiat ya. Dan ini menjadi suatu kebanggaan ya, oleh pengguna atau pelanggan. Nah, hal ini dapat memungkinkan sebuah perusahaan dapat berfokus pada produk jasa yang dapat keunggulannya dalam segi konsumen atau ceruk atau niche tertentu pada pasar gitu ya. Nah, terus ada juga strategi inovasi. Nah, ini strategi inovasi dari berbagai cara untuk melakukan bisnis. Nah, hal ini dikembangkan dari berbagai macam produk dan jasa yang unik gitu ya. Nah, strategi inovasi ini contohnya ketika kita membeli handphone A, inovasi di sini punya kamera yang lebih atau megapiksel yang lebih, touchscreen, NFC dan segala macam. Oh, ternyata di sini ada touchscreen-nya pakai layar gitu ya, atau screen touch gitu. Terus yang ini ada sensornya lebih lengkap. Yaitu ini lebih kepada strategi inovasi dan ini menjadi daya tawar di sana. Nah, terus strategi pertumbuhan. Nah, strategi pertumbuhan ini secara signifikan ini memperluas kemampuan perusahaan memproduksi barang. Jadi kadang-kadang ketika kita mempunyai sebuah barang dalam teknologi, dalam apapun itu, kebanyakan kalau zaman sekarang perusahaan yang berkembang itu perusahaan dari sisi IT ya, entah itu dari Shopee, Tokopedia, Gojek dan segala macam, hampir semua hal itu dikuasai oleh IT. Ada perubahan dari industri 4.0 itu masuk ke dalam sisi IT. Nah, pertumbuhan sisi strategi ini jangankan yang besar gitu ya, yang kecil pun mereka sudah berpikir dari sana. Contohnya seperti ini, lebih baik menjual roti harga 1.000, 10 buah ya, daripada tidak satu roti harga 10.000 itu tidak terjual satu pun gitu ya. Jadi lebih baik menjual dengan kuantitas yang banyak dengan harga yang lebih murah daripada kuantitas satu tapi harganya mahal gitu ya. Dan itu bisa berpengaruh kepada penjualan. Jadi harganya bisa dimalahalkan dengan kepercayaan konsumen ketika mereka tahu produk kita lebih baik atau produk kita kualitasnya itu terjamin, maka kita bisa menaikkan harga sesuai dengan memang kebutuhan dan kepercayaan konsumen di sana. Jadi apabila produknya sudah terpercaya oleh konsumen, ketika harga jadi naikkan, maka konsumen juga tidak akan lari ke harga yang lebih murah di sana. Nah, terus strategi persekutuan atau aliansi ini lebih kepada membuat hubungan antara persekutuan baru bisnis pada pelanggan atau pemasok pesaing. Jadi kadang-kadang sebuah perusahaan ini ada entah itu dari sisi join, merger, akuisi dan segala macam gitu ya. Dan biasanya kadang-kadang kalau bisa join, contoh ada produk Apple ya, produk handphone Apple itu memakai chipset dari Samsung gitu ya, atau mungkin juga ada akuisi Vivo oleh Erafone gitu atau yang lainnya. Nah, ini lebih kepada apa? Lebih kepada penggabungan atau mungkin juga aliansi atau persekutuan di sana gitu ya, dan saling menguntungkan. Nah, terus yang pertama ada strategi kepemimpinan atau cost leader atau diferensiasi fokus. Mungkin sudah tidak asing lagi ya. Ini 3 pelatih bola dan masing-masing berbeda gitu ya. Ada gaya permainan atau penyusunan pemain bolanya seperti ini. Ada yang membeli dengan para bintang bola yang mahal-mahal gitu. Ada yang memang membeli yang murah tapi memiliki bakat yang di masa depan akan lebih
dengan melatih yang lebih intensif gitu ya, itu beda-beda. Jadi kadang-kadang ada yang berproses secara instan, ada memang yang berproses dari bawah ditumbuhkan sehingga menjadi sebuah bintang gitu ya. Dan itu beda-beda di sana dari strategi kepemimpinan. Nah, terus resiko utama pada cost leader atau strategi bisnis pada lingkungan. Pertama ada perubahan drastis teknologi atau menghilangkan biaya pada yang Anda miliki. Terus pesaing dapat mulai belajar atau meniru ya, value chain gitu ya. Terus fokus pada efisiensi menyebabkan cost leader merupakan perubahan preferensi pelanggan. Nah, terus ada diferensiasi. Ini adalah lebih kepada perbedaan, cara yang unik atau ciri khas di sana. Nah, kriteria kunci pada diferensiasi ini nilai disediakan oleh fitur atau yang khas pada karakteristik nilai gitu ya. Nah, ini biasanya ciri khas dalam sebuah produk itu apa ya. Terus comment to premium price gitu. Jadi untuk harga yang lebih premium, harga yang lebih atau kualitas yang lebih, maka harganya itu akan menyesuaikan. Pelayanan pelanggan yang lebih tinggi atau pelayanan pelanggan, kepuasan pelanggan diutamakan, kualitas yang lebih bagus, yang lebih super, gengsi ya, atau eksklusivitas ya. Kadang-kadang beberapa perusahaan, contoh perusahaan Ferrari cuman membuat satu jenis mobil Ferrari cuman 3 buah di dunia gitu ya, dan itu lebih kepada eksklusivitas. Dengan harga yang lebih tinggi pun para kolektor itu akan membeli gitu ya, dan itu masuk kepada gengsi dan eksklusivitas eksklusif. Nah, terus ada inovasi yang sangat cepat. Nah, ini semakin kesini inovasi teknologi semakin persaingannya atau semakin persaingan semakin ketat gitu ya. Nah, yang satu sudah mempunyai teknologi ini, yang satu belum gitu ya. Maka yang apabila tidak diikuti maka akan tergilas gitu ya. Dan mungkin bisa diketahui salah satu perusahaan handphone yang besar gitu ya, nyantai-nyantai saja akhirnya mereka tergilas karena inovasinya di dipakai inovasi Android dipakai oleh Samsung, akhirnya Samsung menjadi rajanya Android gitu ya. Dan bukan hal yang tabu apabila suatu saat mungkin Android akan dikalahkan oleh sistem operasi yang lain, kalau memang inovasinya dapat dikalahkan oleh sistem operasi yang lain di sana. Nah, terus diferensiasi strategi atau tingkat bisnis ini persyaratan usaha konsen untuk membedakan produk dengan cara lain. Pertama, ini mengembangkan sistem atau proses yang baru, ya entah itu lebih mudah atau proses yang baru, proses yang lebih nyaman untuk user gitu ya. Terus membentuk persepsi lewat iklan. Nah, iklan ini sangat berpengaruh. Jadi ada atau tidak ada iklan pun memang kadang-kadang pangsa pasar itu menentukan. Jadi contohnya untuk beberapa produk yang murah itu diiklankan dengan cara yang unik dan bisa membekas di ingatan orang gitu ya. Supaya apa? Ketika melihat produk itu, oh itu kelihatan, ketahuan. Tapi kadang-kadang beberapa perusahaan besar yang memang mereka sudah punya nama tapi tidak diperuntukkan untuk kelas bawah gitu. Contohnya Apple itu jarang sekali kita melihat iklan Apple ya. Terus Ferrari segala macam, karena memang diperuntukkan untuk kelas atas gitu ya. Yang orang-orang kelas atas itu kadang-kadang jarang sekali nonton TV. Lebih kepada mereka itu melihat bisnis-bisnis yang langsung dari relasi gitu ya. Untuk mengetahui kualitas di suatu produk, oh ini relasi. Mengetahui kualitas Ferrari, kualitas Apple itu lewat relasi mereka gitu ya. Tidak lewat iklan gitu, tidak lewat iklan. Meskipun ada gitu, tapi tidak seintensif iklan untuk produk-produk menengah ke bawah, tidak gitu. Nah, terus fokus dan kualitas. Nah, ini lebih kepada fokus kepada kualitas. Jadi ketika harganya sudah ada, maka kualitas itu harus tetap ditingkatkan. Supaya apa? Supaya dapat memegang atau dapat tetap mengikat konsumen di sana. Terus kemampuan dalam RD gitu ya, untuk sumber daya, memaksimalkan kontribusi SDM dengan turnover yang rendah dan motivasi yang tinggi. Terus ada aktivitas value chain gitu ya, atau rantai nilai ya. Contohnya Heineken Beer gitu ya,
ini bahan mentah. Terus stand away piano ini bahan mentah dengan workmanship. Terus mobil BMW ini dengan teknologi image dengan kesuksesan, jadi orang yang memakai BMW itu ciri khas orang yang sukses gitu ya. Terus ada Intel Corporation, ini superioritas dalam teknologi. Contoh, orang yang menggunakan Intel i3 dengan i7 atau i9 itu gengsinya akan berbeda ya. Terus Caterpillar Tractor ini melayani dengan cepat kebutuhan pembeli di seluruh dunia ya. Nah, ini masing-masing mereka mempunyai ciri khas di sana ya. Jadi kisah perusahaan Cahya Sakti pada APTM BMW ini, pada dulu tahun 97 BMW ini menjual berbeda dengan Mercedes-Benz gitu ya. Perbedaannya lebih mahal BMW gitu ya. Terus 98 tetap lebih mahal. 99 lebih mahal lagi gitu ya. Sedangkan 2000 itu hampir beberapa kali lipat, 2 kali lipat lebih dari Mercedes-Benz. Nah, ini BMW itu semakin ke sini ternyata image-nya ini semakin masuk, sehingga dikasih harga berapapun konsumen akan tetap milih BMW gitu ya. Nah, BMW ini eksklusif bagi orang-orang sukses menciptakan image kualitas prima. Nah, konsumen pertama ini layanan delivery pada pimpinan dealer, layanan servis pada suku cadang dan tukar tambah. Nah, ini ternyata ketika ada pelanggan-pelanggan ini, image-nya sudah bagus, pelanggan ini akan tetap, malahan semakin kesini, semakin tahun ini semakin tinggi gitu ya. Tidak tetap atau tidak konstan atau tidak menurun sama sekali. Nah, terus dorongan diferensiasi. Nah, ciri khas produk. Nah, ini kita tahu ya, ada produk Apple dan Samsung. Nah, masing-masing mempunyai ciri khas ya, dengan desain, dengan bentuk. Terus ada kinerja produk yang khas gitu ya. Yang satu lebih dari yang mana gitu, lebih dari kepada baterainya, yang satunya lebih kepada kameranya gitu. Terus pelayanan yang istimewa gitu ya, ada service centernya, teknologinya yang terbaru ya. Terus kualitas inputnya ya, prosesnya, keahlian dalam dan pengalaman istimewa, dan informasi yang lebih terperinci. Nah, di sana perbedaan dua produk ini dapat menjadi sebuah keunggulan dari masing-masing produk, meskipun keduanya bersaing, tapi tidak akan kehilangan pelanggan gitu ya. Karena memang pelanggan juga sudah nyaman di dalam satu produk itu gitu. Nah, terus ada cost biaya rendah dan diferensiasi yang terfokus. Nah, ini contoh seperti ini. Pasar konsumen. Nah, ini dasar pada segmentasi pelanggan. Nah, ini pasar konsumen, faktor demografis, usia, penghasilan, jenis kelamin ini berbeda ya. Jadi ketika kita menjual sebuah produk itu akan berpengaruh kepada usianya, untuk siapa gitu ya, penghasilannya berapa, mungkin, dan jenis kelaminnya apa. Mungkin kalau seandainya laki-laki, mahasiswa laki-laki itu lebih memilih handphone yang speknya tinggi untuk main game daripada mahasiswa perempuan yang lebih memilih kamera yang bagus gitu ya. Dan usia juga menentukan ya, usia menentukan di sana. Tidak mungkin atau jarang sekali orang tua menggunakan Android, meskipun ada gitu ya. Lebih kebanyakan itu orang tua itu menggunakan handphone yang memang lebih sederhana, handphone jadul di sana. Terus ada faktor sosioekonomi, kelas sosial, tahapan, siklus, dan kehidupan keluarga di sana. Nah, ini lebih kepada kebiasaan, kebudayaannya. Terus ada faktor demografis, budaya, perbedaan wilayah di suatu negara. Nah, ini contohnya seperti ini, ada di Jepang, mereka itu lebih senang handphone flip, dan memang handphonenya itu adalah buatan mereka sendiri. Orang Jepang itu mereka percaya handphone mereka itu teknologinya lebih bagus daripada handphone luar negeri ya, berbeda dengan Indonesia gitu ya. Nah, mereka itu seperti itu. Jadi perbedaan budaya antar negara itu menentukan gitu. Terus faktor psikologis, gaya hidup dan kepribadian. Nah, gaya hidup di negara A dengan negara B beda. Negara A gengsinya harus tinggi dengan menggunakan bermerek, yang satunya yang asal fungsinya saja, itu berbeda ya. Dan itu berpengaruh. Terus pola konsumsi, berat, moderat, dan penggunaan yang ringan gitu ya, itu ditentukan pada ciri fisiknya, ciri fisik atau faktor ergonomik ya. Faktor ergonomi, motor di Indonesia akan berbeda dengan motor di
Amerika gitu ya. Karena apa? Karena perbedaan tinggi badan juga di sana. Terus faktor persepsi, segmentasi manfaat atau permataan persepsi ya, lebih kepada kepercayaan konsumen kepada produk tersebut, dan pola loyalitas pada merek tertentu ya. Ini masuk ke yang keenam. Nah, jadi dari empat hal ini diferensiasi biaya rendah yang terintegrasi. Jadi kebanyakan dari keempat hal ini tetap si biaya yang paling menentukan apakah produk itu akan dibeli atau tidak. Yang pertama yang paling dipilih oleh konsumen itu pasti biaya yang paling murah ya. Nah, terus perusahaan yang menggunakan strategi terintegrasi. Yang pertama ini lebih cepat, mempelajari keahlian teknologi baru, terus memanfaatkan total quality management atau TQM gitu ya. Strategi dengan biaya yang rendah. Jadi ketika perusahaan menggunakan biaya yang paling rendah, tapi teknologi itu harus tetap lebih bagus, manufaktur dan lebih fleksibel, itu disesuaikannya. Terus memahami bahwa strategi pada tingkat bisnis dengan diferensi rendah yang terintegrasi atau melibatkan kompromi. Jadi pemikiran usernya gitu ya, atau menyesuaikan dengan keadaan pelanggan. Terus resiko adalah bahwa ya perusahaan yang dapat terjebak di tengah-tengah atau stuck in middle. Maksud di sini kekurangan komitmen yang kuat atau kurangnya keahlian atau strategi generik. Kadang-kadang ada sih, kalau saya ada beberapa masyarakat atau beberapa konsumen itu lebih memilih handphone yang mahal, meskipun handphone yang murah itu kualitasnya lebih tinggi gitu ya. Kadang-kadang mereka tetap saja handphone yang murah gitu ya, handphone yang murah karena memang ketika dinaikkan ya frame dari pelanggan itu handphone merek ini untuk kelas menengah ke bawah gitu ya. Dengan handphone merek ini menengah ke atas, walaupun memang ada untuk handphone yang unggulan untuk menengah ke atas di sana. Terus Southwest Airlines gitu, ini ada beberapa perbedaannya. Contohnya ada menggunakan model pesawat, ini salah satu contoh untuk perusahaan pesawat ya, biaya rendah dengan perbedaan diferensiasi. Yang pertama, biaya rendah dengan Boeing 737 memakai bandara sekunder, terus penerbangan dengan rute pendek, tidak memberikan makanan, waktu berbalik 15 menit, tidak ada kursi cadangan, dan tidak bisa pesan lewat agen. Nah ini jadi ada kualitas, ada harga ya. Diferensiasinya fokus pada kepuasan pelanggan, dedikasi pelayanan pada tinggi, layanan baru penerbangan bagi penumpang bisnis, dan telepon dan fax. Jadi ada harga, ada biaya ya di sana tetap. Nah, hal yang penting pada keberhasilan strategi ini, strategi pertama itu harus realistis, sesuai dengan ukuran, sesuai dengan bisa dapat direalisasikan pada sumber daya perusahaan. Boleh saja gitu ya, kita ingin perusahaan kelas dunia gitu ya, tapi sebelum kelas dunia pasti lewat dulu kelas yang lebih rendah dulu, entah itu lewat kelas negara, kelas nasional, kelas daerah, atau juga kelas kabupaten atau kota gitu ya. Ketika sudah menguasai kelas-kelas yang lebih rendah, maka kelas dunia pun itu bukan hal yang mustahil di sana. Terus konsisten dengan kondisi atau lingkungan, jadi disesuaikan dengan keadaan lingkungan, kebutuhan user, kebutuhan pengguna. Terus dilaksanakan secara hati-hati atau dengan penuh perhitungan. Jadi kadang-kadang salah melangkah pun itu akan menjadi sebuah masalah yang besar gitu ya. Apakah ketika kita membuat sebuah produk ini akan gagal atau tidak, bagus atau tidak pemasaran, itu menjadi sebuah pemikiran di sana. Nah, terus bisnis secara elektronis fokus pada pelanggan. Ini pada customer, cek pada history, pada build community, pada place order dan segala macam. Ini pada customer database dan transaksi database, ini masuk ke sana. Nah, fokus pada pelanggan, ketatnya persaingan. Nah, ini ada 3 bagian ya, 3 arah tanda panah. Jadi memberikan solusi kepada masalah ya, permasalahan, bisa juga untuk perusahaan memberikan kompetitor, partner ya. Terus ada apa, kalau seandainya cost yang lebih rendah ya, maka biasanya mungkin untuk menengah ke bawah, tapi yang lebih atas ya, ini akan fitur dan segala macam itu lebih sempurna gitu ya.
tapi ditentukan juga dengan keadaan yang sekarang gitu ya, market yang sekarang. Nah, ada dimensi keunggulan kompetitif. Nah, pertama ada keunggulan strategis, rencananya digunakan untuk pencapaian keunggulan basis data, terus keunggulan taktis, model diimplementasikan, dan keunggulan operasional atau keunggulan hubungan dengan transaksi proses. Jadi strategis ini ketika kita mau berperang, maka strateginya itu akan seperti apa ya. Keunggulannya kita apa gitu ya, apa keunggulan dari segi jumlah pasukan atau keunggulan dari teknologi yang digunakan, dan apapun itu ya, itu akan menentukan kemenangan ketika terjadi sebuah peperangan ya. Nah, terus tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Yang pertama ada kendala politis. Nah, ini kadang-kadang kendala politis ketika menerapkan sebuah karya, produk atau apapun, itu kadang-kadang ditentukan dengan keadaan politis gitu. Entah itu dari pajaknya, dari budayanya, dari apapun gitu. Terus rintangan budaya komunikasi juga sama. Terus masalah teknologi yang digunakan disesuaikan dengan keadaan negara. Tidak mungkin kita memasukkan produk 5G untuk perusahaan atau untuk negara yang memang baru 4G gitu ya. Terus kekurangan dukungan dari manajemen dan anak perusahaan itu harus ditentukan antara komunikasi, antara relasi dari manajemen dan perusahaannya. Terus manajemen pengetahuan, ini sumber daya informasi perusahaan dapat terdiri dari aras. Pertama ada komputer, hardware, komputer software, sampai informasi. Sedangkan manajemen pengetahuan ini lebih kepada aktivitas pengelolaan manajemen demi mencapai keunggulan kompetitif. Nah, kriteria mutu dari sebuah informasi ketika didapatkan oleh perusahaan, oleh orang ya, ini ada beberapa hal kriteria. Yang pertama ada relevan, akurat, tepat waktu, dan kelengkapan. Relevan ini sesuai atau tidak ya, mencerahkan atau memecahkan masalah atau tidak. Akurat ini hoax atau bukan gitu ya, atau memperhatikan aspek biaya lainnya gitu. Akurat, sesuai atau tidak ketika melihat datanya, apakah harganya sesuai atau tidak gitu. Ketepatan waktu, data harga segini ini sesuai dengan waktu yang sekarang atau bukan gitu ya. Kelengkapan ini informasinya harus diberikan lengkap, tidak setengah-setengah. Maksud di sini contoh ketika kita membeli sebuah handphone ya, lengkap atau belum gitu spesifikasinya. Ternyata dari sini di informasi A-nya kurang lengkap, ternyata di situs yang lain itu lebih lengkap gitu ya. Maka orang akan memilih informasi yang lebih lengkap di sana. Jadi jangan sampai seperti ketika orang buta berdebat tentang gajah gitu ya. Nah, satu orang buta itu menjawab gajah itu panjang gitu ya, panjang dan dengan berlendir. Ternyata itu adalah hidungnya gitu ya. Terus gajah itu besar dan berkuku, ternyata adalah kakinya gitu ya. Dan yang lain-lain, ternyata ketika digabungkan gajah itu ya seperti itu gitu ya. Ada yang memegang telinganya, ternyata gajahnya itu adalah seperti telinga gitu ya. Gajah bukan seperti ini, gajah itu adalah seperti telinga. Ternyata ya satunya gajah itu seperti kaki gitu ya. Dan ternyata berdebat, padahal ketika digabungkan bentuk gajah itu ya memang seperti itu ya. Dan digabungan beberapa hal yang memang diraba dari sana. Nah, ada 4 strategi bisnis secara global. Ini menurut Christopher A. Bleret dan Sumatra Goswal. Ini pertama ada strategi desentralisasi pengendalian. Ini perusahaan induk membiarkan anak perusahaan mengembalikan produk operasi mereka sendiri, jadi lebih mandiri. Dengan pengaturan ini, sistem informasi mudah disentralisasi. Pengambilan keputusan terdiri dari proses database-nya tersendiri gitu ya. Ini lebih kepada kemandirian perusahaan anak gitu ya. Terus strategi sentralisasi atau pengendalian. Ini perusahaan melakukan pengendalian dengan mengatur peraturan ini. Jadi sebagian besar kapasitas sistem informasi berlokasi di perusahaan induk dan dikirimkan kepada anak perusahaan gitu ya. Jadi mengacu kepada satu data, mengacu kepada satu perintah di sana. Terus ada strategi desentralisasi keahlian. Ini adalah gabungan. Jadi sentralisasi pengendalian dan strategi desentralisasi. Dua hal yang strategi yang tadi. Jadi strategi ini membutuhkan tim manajemen perusahaan induk untuk memiliki keahlian, kemampuan untuk menembus pasar global. Jadi ketika perusahaan mau menembus pasar global, maka ada bantuan dari perusahaan induk di sana. Terus ada strategi penyebaran keahlian atau desentralisasi. Ini lebih kepada perusahaan induk atau anak perusahaan sama-sama memformulasikan strategi kebijakan operasional. Terus
mengkoordinasi logistik dan produk untuk mencapai pasar yang tepat gitu ya. Nah, terus ada analisis rantai value chain, ini mungkin sudah tidak asing, yang tadi ada inbound, ada operasi, logistik, pemasaran, dan jasa. Nah, terus ada istilah analisis SWOT. Analisis SWOT ini dibagi ada 4, ada strength, weakness, opportunity, dan threat. Ada kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman gitu ya. Nah, analisis SWOT ini bisa dibuat tabel seperti ini ya. Jadi kelemahan dalam sebuah perusahaan dan kesempatan dalam sebuah perusahaan itu apa? Contohnya seorang mahasiswa membuat sebuah produk ya, produk makanan gitu ya. Nah, kekuatannya produknya itu adalah produk khas budaya daerah itu gitu ya, daerah itu. Kekurangannya, kesempatannya produk itu bisa berkembang atau dikenalkan di daerah luar gitu ya. Kekurangannya ini lebih kepada proses pemasarannya, dan ancamannya bisa juga ketika terjadi uh, pemasaran yang sudah terpasar dan sukses gitu ya, pemasaran yang sudah luas dan sukses ketika penjualan produk tersebut, maka orang-orang kadang-kadang mengikuti produk tersebut. Banyak sekali plagiat, dan itu hal yang wajar gitu ya, membuntuti orang yang sukses gitu ya, dan itu menjadi kadang-kadang menjadi sebuah ancaman. Tapi harus menjadi sebuah ada kekuatan di sini tetap. Jadi ada ancaman, tetap harus ada kekuatan. Jadi untuk menghindari ancaman maka harus punya ciri khas di sana. Jadi ketika ada kesempatan tapi punya kekuatan, ini gunakan kekuatan untuk memiliki dan memanfaatkan peluang yang ada. Nah, ini adalah orang yang beruntung ya. Jadi punya kesempatan ada untuk sukses, kekuatan juga ada, persiapan juga ada. Maka kesuksesan ini sangat sangat besar sekali peluangnya. Terus ada kesempatan tapi dia itu belum siap gitu ya. Nah, jadi atasi semua kelemahan dengan memanfaatkan semua peluang yang ada. Jadi lebih kepada tutupi kelemahan, atau mungkin juga kita perbaiki kelemahan yang ada di sana gitu ya. Jadi atasi kelemahan semua ya. Jadi apa kelemahannya, cepat-cepat perbaiki, maka kita bisa mendapatkan kesempatan itu gitu ya. Terus ada juga kekuatan, kita kuat tapi ada ancaman. Jadi gunakan kekuatan itu untuk menghindari dari sebuah ancaman gitu ya. Pelanggan itu tidak akan tetap keluar gitu ya. Contohnya pelanggan, kita punya produk yang memang kualitasnya sudah tinggi, meskipun ada produk baru, pesaing baru, tetap ancaman itu tidak akan berguna gitu, karena orang lebih percaya produk kita, kualitas produk kita. Terus yang paling sial ya gitu ya, sudah lemah tapi punya ancaman lagi gitu ya. Jadi tekanan kelemahan dan mencegah semua ancaman. Jadi dua hal ini harus saling saling diperbaiki. Kelemahannya harus diperbaiki ya, ditutupi gitu, atau kelemahannya dibuat menjadi sebuah kekuatan. Sedangkan ancaman itu harus dicegah ketika kita mempunyai kekuatan atau dapat menutupi kelemahan dari ancaman tersebut gitu ya. Nah, ada keterbatasan SWOT. SWOT ini tidak menjadi suatu keunggulan. Pertama, analisis SWOT ini terdapat lingkungan eksternal yang terlalu sempit. SWOT ini diberikan analisis pada keadaan statis, tidak dinamis, dan SWOT ini terlalu menekan pada strategi dimensi gitu ya. Nah, baik, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.